Assalamualaikum kawan-kawan, sahabat-sahabat mancing dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat ya buat sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Barangkali ada yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat berjumpa. Selamat menyaksikan video-video kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu untuk penambahan sedikit pengetahuan ya. Bukan saya sok mengguru atau saya sok pandai, tidak. Ini kita sifatnya sharing dan berbagi pengalaman yang sudah pernah kita alami ketika kita mancing di alam-alam liar ya terutama. Ini saya akan buat rangkaian untuk ikan yang di dasaran air. Ikan yang di dasar air itu kan cenderung ikannya gede-gede. Tapi kita tidak tahu yang di dasar air sana itu mayoritas ikannya apa. Jadi saksikan terus video ini, jangan di skip, tonton terus sampai habis. Siapa tahu ini bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan rezeki yang barokah serta melimpah. Baiklah, ini saya mulai saja. Bahan-bahan pertamanya saya pakai nilon PE ya, ini ya PE. Lalu pelampung yang bulat yang besar. Ada korek, gunting, barangkali nanti diperlukan koreknya ya. 1 mata kail. Kalau untuk ukuran mata kailnya kawan-kawan bebas ya, mau diperbesar atau bagaimana. Tapi saya standarnya biasa ini pakai saya nomor 7 ini. Nomor 7 saja, kita lihat spotnya lah. Kalau di luar Jawa sana ya tentu gede-gede ya, tolong diperbesar saja. Jadi untuk pertama kali yang kita lakukan, ini yang ada di gulungan ini anggaplah itu PE yang dari joran ya, PE yang dari joran. Nah, setelah PE yang dari joran ini kita tekuk begini, panjang kira-kira 30 cm ya. Kita tekuk begini, panjang kira-kira 30 cm. Nah, ini maaf, kurang jelas ya. Ini, nah, ini kita tekuk begini, sisihkan dulu kailnya. Nah, ini panjang kira-kira 30 cm. Kalau sudah kita tekuk seperti ini, panjang 30 cm, kita ambil dari sini. Kita pegang, kita tarik begini. Nah, sampai di ujung ini, sampai di ujung yang ini kita lingkarkan, kita ikatkan begini. Kita putar ini. Kita putar barang 3 atau 5 kali lah. Nah, 3 atau 4 kali udah cukup, udah kuat sekali. Ini kita masukkan lagi. Kalau dirasa sudah cukup 3 atau 4 kali atau 5 kali kita tarik. Nah, dia udah ngikat. Ini udah menjadi satu simpul. Nah, ini yang dari joran, yang di gulungan itu anggap saja yang dari joran kawan ya, supaya ini praktis saja ini. Nah, kalau sudah begini, sisanya ini kita potong lah ini. Sisanya ini kita potong biar kelihatan rapi. Nah, jadi tinggal begini. Anggap saja yang ada di gulungan ini yang maaf, anggap saja yang di gulungan itu dari joran ya, itu los dari joran, tanpa kita pisah dengan peniti. Lalu di sini kita pisah. Sisakan sedikit lebih panjang yang sebelah. Jadi tidak kita ambil tengah. Jadi kita buat begini. Sisakan ini yang lebih panjang lah, beda lah dengan yang sebelah ya. Setelah itu kita potong di sini. Nah, yang lebih pendek kita sisihkan dulu. Kita pegang yang lebih panjang. Nah, yang lebih panjang ini tujuannya apa? Ini untuk masukkan timbel yang ini. Nah, timah yang ini udah masuk ya. Setelah timah ini masuk, kita buat di sini simpul yang gede supaya timah ini tidak jatuh. Ya, jangan timahnya diikat. Timahnya jangan diikat supaya dia gerak.
nanti. Nah, kalau yang di dasar sana itu nila itu biasanya dia bikin sarang. Di dasar air sana, di lumpur-lumpur itu biasanya dia bikin sarang, dan sarangnya itu bulat. Kalau sarang itu masih ditempati sama indukan, itu akan dijaga terus sama nila jantan. Dijaga terus, jika ada kotoran yang masuk, itu segera dibersihkan sama itu indukan tadi, pejantannya si nila tadi. Nah, kalau nasib kita nanti mujur ya, kita kan tidak tahu sih posisinya sarang itu tepatnya di mana. Pas kita ngelempar nanti kok ini jatuhnya di sarang, yang timah ininya jatuhnya di sarangnya nila tidak mungkin ngipas ini bisa kuat, ini pindah ataupun hilang dari sarang tadi. Nah, itu tujuannya timahnya ini kita besar. Kalaupun kita tidak tepat pada misalkan sarangnya nila, kita tidak bisa tepat di sarangnya nila, ya nanti bisa ikan yang lain seperti lele atau apa saja lah yang ada di ikan di dasar air. Karena yang main di dasar itu biasanya ikan cenderung besar-besar. Makanya untuk kailnya saya sarankan, kalau kailnya itu kalau di spot liar waduk ataupun muara ataupun bendungan-bendungan itu ya, itu usahakan minimal nomor 9 kawan ya. Usahakan nomor 9 dan kailnya kail yang lumayan lah, maksudnya itu lumayan punya karbon yang kuat, karbonnya cukup kuat. Nah, simpul paling ujung ini harus betul-betul lubangnya timah tadi tidak bisa lolos kawan ya, jangan sampai ini lolos, dia harus stop di sini nanti. Terserah ini kawan-kawan bisa kok nanti buat simpulnya ini dikasih apa gitu supaya dia kuat, ndak sampai jatuh ya. Nah, ini untuk main dasaran ini saya ndak bisa sebut targetnya apa atau jenisnya ikan apa, nila atau apa, kita ndak tahu karena kita yang di dasar sana yang kita pancing, ikan yang di dasar air. Kita coba dia lewat atau tidak. Oke, ini anggap saja ini sudah cukup ya. Oke. Nah, untuk yang satunya ini, untuk yang lebih pendek ini maaf dikit gerak tadi ya. Nah, ini untuk naruh kail. Nah, cara ngikat kailnya seperti biasanya. Tentu sahabat-sahabat udah paham semuanya inilah. Dan cara ngikatnya ini udah macam-macam. Dan untuk ini bisa jadi nanti yang kalau di situ ada ikan patinnya, ikan patin pun akan makan karena patin itu nokturnal ya disebutnya itu. Jadi ikan yang tidak tentu, dia kadang di jam-jam tertentu dia berada di dasar air, terutama malam hari ya. Tapi ya malam hari pun ketika masih sore, enggak ya antara jam 9 lah, antara jam 9 malam tuh patin tuh biasanya dia ada di dasar air. Nah, jadi gini, kalaupun nanti di situ ada ikan patinnya, mungkin patinnya juga bisa makan nanti. Karena ini kadang ini kalau untuk lele kadang kalau untuk lele ini cenderung lebih cepat ke lele kalau ada lelenya di situ, karena ini pas sekali lele itu kalau ada di bawah dia tidak mendasar di tanah, dia dari tanah itu sekitar beberapa senti lah, itu mungkin 30 atau kalau 50 enggak sampai ya, di antara 30, 25, 20 itu kemungkinannya segitulah kalau lele. Dia enggak di lumpur ya. Nah, kecuali itu si air itu udah mau kering. Kalau air waduk atau panana mau kering, itu ikan lele berada di dasar, memang dia sudah mau sembunyi dalam lumpur itu. Itu kalau di tempat saya begitu. Nah, setelah ini terikat, nah ini kita rapiin dulu pakai korek. Kalau saya lebih cepat, jangan lupa dibatasin pakai kuku kawan sahabat. Oke. Nah, nanti posisinya ketika dilempar begini. Ini yang dari joran tadi, yang di gulungan ini anggaplah ini yang dari joran kawan ya. Yang di gulungan ini yang dari joran. Nah,
ini akan begini posisinya. Ini kita tarik. Nah, begini posisinya. Nah, otomatis si ini gantung ini nanti. Gini posisinya. Nah, gini posisinya ini. Jadi ketika ada tarikan ikan tuh tidak akan terasa berat narik, karena ini sendiri jalan ini. Nah, si timah ini sendiri bisa gerak. Nah, si timah ini bisa gerak, tidak berhenti dia. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan timah. Seberat apa timahnya ini tidak ada hubungannya. Justru ini akan peka sekali dengan joran kita. Nah, ini yang joran ini kita bikin agak kencang begini nanti, sesuai beratnya ini timah ini. Kalau terasa timahnya kurang berat, bisa lebih bagus, lebih berat lebih bagus lagi ini. Jadi ini yang kejoran ini bisa nariknya bisa kencang begini. Nah, ketika ada reaksi dari ikan, ini akan peka sekali begini. Nah, ini kan peka sekali. Nah, ini untuk main dasaran. Targetnya tidak bisa disebut ya, karena di dasar air sana. Bisa nila, kalau tepat sarangnya ya nila. Kalau benda ya bisa juga lele, sahabat ya. Oke, dan bila mancingnya itu malam hari, itu lebih bagus di ujung jornya kita pakai kelintingan begini. Kita pakai kelintingan begini supaya apa? Ketika ini nanti ada ini sudah dimakan target, kelintingannya akan ngasih tanda ke kita. Kita bisa sambil duduk santai itu, sahabat. Oke, untuk umpannya ini bisa juga cacing, karena nila liar juga makan cacing. Lele udah pastilah suka sama cacing, bergantung sama rezeki kita. Oke, untuk kawan-kawan yang sudah nonton video ini sampai habis, tidak di skip, dan yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, banyak rezeki yang barokah. Dan untuk video saya kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berbagi pengalaman untuk sahabat-sahabat angler dimanapun Anda berada. Jangan lupa tetap waspada kalau di alam liar, spot liar. Selalu berdoa sebelum kita mancing, dan selalu ingat kondisi cuaca serta lingkungan dan kesehatan kita. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Dan untuk rangkaian-rangkaian untuk ikan baung atau apa sudah ada saya share di video sebelumnya, serta jenis umpannya. Oke, sampai berjumpa lagi di video berikutnya, sahabat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.